Alawi. Begitu menarik kisah seorang Ali Zainal Abidin. Manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang suci. Tetapi beginilah keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semakin mereka beriman, semakin mereka bertakwa, semakin mereka menyadari betapa rendahnya diri mereka di hadapan Allah yang Maha Agung. Zainal Abidin ketika ingin mengucapkan talbiyah, dia udah siap dengan pakaian ihramnya mau berangkat haji, pengen mengucapkan talbiyah, mau ngucapin lebek, gemeteran, pucat mukanya gemeteran sampai pingsan semaput. Orang-orang di sekitarnya nanya kenapa? Begitu sadar, dia bangun lagi, dia berwudu lagi, dia siap lagi untuk ngucapin talbiyah, baru mau ngucap gemeteran lagi, pingsan lagi. Berkali-kali seperti itu. Sampai ditanya, ya Imam, kenapa seperti ini? Ada apa? Apa yang menimpa dirimu? Apa yang ada di pikiranmu sampai kamu gemeteran, ketakutan, pingsan seperti ini? Maka Zainal Abidin bilang, saya khawatir ketika saya menyebut kalimat labbaik Allahumma labbaik tidak disambut oleh Allah, adanya aku ditolak dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir dia katakan kepadaku tidak ada labbaik untukmu, tidak ada kebahagiaan untukmu. Itu yang aku khawatirkan. Lihat seorang Zainal Abidin seperti itu. Inilah keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang menarik tahu apa? Semakin seseorang merendah karena Allah, semakin Allah mengangkat derajatnya. Salah satu bukti Allah mengangkat derajat beliau, ini kisah udah lebih dari 1400 tahun masih diceritakan sampai sekarang sebagai bentuk pelajaran bakal kita semua. Terus yang menarik tahu apa? Saat pergi haji, Sayyidina Zainal Abidin dengan tawaduk beliau, kerendahan hati beliau, enggak heboh, enggak ribet. Artinya dengan kerendahan hati yang dia cari Allah Ta'ala. Subhanallah, di tahun itu seorang raja Amirul Mukminin saat itu namanya Hisham bin Abdul Malik dari negeri Syam. Dia datang bersama rombongan kerajaan berangkat haji juga. Wah subhanallah, di tahun itu kebetulan jamaah haji puluhan dan ratusan ribu yang pergi haji. Hisham bin Abdul Malik, raja ini, saat lagi tawaf, pengen cium Hajar al-Aswad, nggak bisa. Kesikut sini, kedorong sini, hasil kegencet sini dan situ. Mau cium Hajar al-Aswad, nggak dapat kesempatan, susah, saking penuhnya orang. Dia raja, sebab di tempat itu, ya, titel raja semuanya hilang. Karena di tempat itu tempat adalah milik raja di raja Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk. Hilang tuh titelnya. Disikut sini, disikut situ. Sampai mau cium Hajar Aswad nggak bisa. Dia stres, dia pusing, dia bilang sama pengawal-pengawalnya, udahlah, siapin tempat agak jauh, kursi sehingga saya bisa duduk dengan orang-orang yang datang rombongan saya bisa menikmati, bisa ngelihat Ka'bah. Dia siapin kursi agak jauh dari Ka'bah, dia duduk di situ dengan rombongan kerajaan. Dia lagi menikmati melihat Ka'bah, subhanallah, tiba-tiba datang Zainal Abidin. Masuk dari pintu, ini orang nih lagi tawaf penuh masjid. Dari Babus Salam datang. Begitu masuk ke masjid, semua orang menoleh melihat sosok Ali Zainal Abidin. Tahu gak apa yang menggerakkan orang untuk menoleh ke arah pintu itu? Tahu apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan beginilah orang yang merendah untuk Allah dimuliakan Allah. Zainal Abidin masuk, semua orang melihat wajah yang bercahaya, wajah yang mengenal sujud kepada Allah, cucunya Nabi Muhammad SAW. Begitu masuk masjid bercahaya dengan beliau, semua orang ketika melihat itu yang pada tawaf berhenti semua, kagum melihat cucu Rasulullah dan berharap keberkahannya. Mereka berhenti dan membuka jalan untuk Zainal Abidin hingga masuk ke dalam masjid, mencium Hajar Aswad dengan mudah, jalan dibukakan. Semua orang pengen ngambil berkah, tawaf di belakangnya Zainal Abidin. Setelah Zainal Abidin mencium Hajar Aswad, mereka semua tawaf di belakang Zainal Abidin. Wah, Zainal Abidin nggak memandang itu semua, beliau hanya menundukkan kepalanya untuk Allah. Pemandangan yang berwibawa itu
disaksikan oleh Raja Hisham bin Abdul Malik bersama pembesar-pembesar kerajaan. Hisham bin Abdul Malik kenal siapa Zainal Abidin. Hanya saja pembesar-pembesar kerajaan yang dari negeri Syam gak kenal tentang Zainal Abidin. Mereka kagum, siapa orang ini, siapa orang ini. Penasaran. Mereka bertanya kepada Raja, Raja, siapa ini orang? Raja tahu kalau ini Zainal Abidin sebab sepupu masih. Cuman kalau Raja bilang saya kenal, dia takut pamornya kalah. Dia bilang enggak, saya enggak kenal dia. Tahu mungkin orang mana. Di situ kebetulan ada seorang penyair terkenal, namanya Farazdak. Dia cinta kepada keluarga Nabi. Melihat perilaku seorang Hisham bin Abdul Malik yang penuh dengan kedengkian, marah Farazdak. Langsung dia berdiri dan mengatakan kepada Hisham dan kepada pembesar-pembesar kerajaan yang datang dari Syam. Farazdak bilang, bal a'rifu, saya kenal siapa dia kalau kalian mau tahu. Pembesar kerajaan ini, para pembesar bertanya, siapa dia, kasih tahu kita. Maka Farazdak saat itu membawakan syairnya yang terkenal. Beliau katakan, hadzal ladzi ta'riful batha'u wa ta'atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu. Hadza ibnu khairu ibadillahi kullihim, hadza at-taqi an-naqi at-tahirul alamu. Hadza ibnu Fatimata in kunta jahiluhu bijaddihi anbiya'ullahi qad khutimu. Beliau katakan, orang ini yang kalian tanya siapa, yang kamu bilang kamu nggak tahu, ini adalah hadzal ladzi ta'riful batha wa ta'tahu, tanah suci Mekah dan tanah halal. Tanah suci dan tanah halal, kenal siapa ini orang. Siapa gerangan? Ka'bah, kenal siapa dia. Kamu mau tahu siapa dia? Hadza ibnu khairu ibadillahi kullihim. Dia adalah putra, keturunan, cucu dari sebaik-baiknya manusia yang ada di alam semesta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia adalah manusia yang bertakwa, yang suci, yang mulia, yang merupakan kebanggaan alam semesta. Tahu siapa dia? Hadza ibnu Fatimata in kunta jahiluhu bijaddihi anbiya'ullahi qad khutimu. Dia adalah putranya Fatimah yang dengan kakeknya kenabian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa qauluka la adri bi dhairihi al-urbu ta'rifu man ankarta wal ajamu. Wahai Hisham, kamu bilang saya enggak kenal dia, padahal kamu kenal. Ambil kabar, ucapan kamu saya enggak kenal dia tidak akan berdampak apapun kepadanya, karena bangsa Arab semuanya dan bangsa Ajam semuanya mengenal siapa dia. Buktinya kita sekarang, kita kenal nama Zainal Abidin, mungkin baru dengar nama Hisham sekarang. Iya kan? Kita baru dengar nama Hisham bin Abdul Malik sekarang, padahal dia raja di masanya. Tapi Zainal Abidin semua orang kenal siapa dia. Al-urbu ta'rifu man ankarta wal ajamu. Kemudian Farazdak menyebutkan kemuliaannya, kedermawanannya, sampai dia katakan, idza ra'athu quraisyun qala qailuha ila makarimi hadza yantahil karamu. Kalau bangsa Quraisy melihat sosok ini, mereka semua akan mengatakan kedermawanan, kemuliaan ya bermuara kepada sosok ini, yaitu sosok Zainal Abidin. Maqala laqad illa fi tasyahudihi laula tasyahuduhu kanat lahu na'amu. Beliau katakan seumur hidup ini Zainal Abidin nggak pernah ngomong tidak. Artinya nggak pernah nolak permintaan orang. Ngomong tidak tuh nggak ada di kamusnya, kecuali satu. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Nah itu nggak bisa dirubah. Farazdak bilang kalau bukan karena kalimat la ilaha illallah, tuh la-nya itu berubah jadi na'am. Alhasil pujian yang luar biasa. Hisham bin Abdul Malik merasa dipermalukan, ngamuk dia saat itu. Zainal Abidin nggak tahu menahu urusan ini. Dia sibuk dengan ibadahnya dan penghambaannya kepada Allah. Hisham bin Abdul Malik ngamuk, dia bilang sama pengawalnya, tangkap Farazdak, ditangkap, dipenjarakan, dijeblosin karena mempermalukan raja. Alhasil udah mendekam di penjara. Zainal Abidin dengar kabar begini dan begitu, dia juga nggak bisa berbuat apapun. Akhirnya Zainal Abidin bilang kepada beberapa pelayannya, ini jubah saya lepas, ini uang 1000 dirham,
kirim salam kepada Farazdak, ini hadiah dari saya. Dibawa ke dalam penjara, ini hadiah. Akhirnya Farazdak bilang, jubah bawa sini, itu berkah. Kalau uang kembalikan. Saya kalau mau cari uang, saya nggak bakal puji dia. Saya bakal puji raja kalau saya cari uang. Tapi ini murni karena kecintaan saya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dikembalikan itu uang. Dan Abidin lihat uang dibalikin, bilang sama pelayan, balikin lagi ke dia. Bilang sama dia, ambil ini uang berkah dari kita keluarga Nabi. Fa inna ahlul bait, kami ini keluarga Nabi. Kita kalau udah keluarin sesuatu, kita nggak ngebalikin lagi. Akhirnya diterima. Beginilah keadaan orang-orang yang merendah untuk Allah.